Mari kita baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana biasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum wa yaqulu man khalaqa kadza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا بهذا المجمع العظيم limpahan puji kehadirat Allah Jalla wa'ala yang maha membangun kerajaan alam semesta dan menjadikan setiap hari bagaikan lorong-lorong kehidupan yang terus dilewati oleh hamba-hambanya, khususnya keturunan Adam yang terus tanpa mereka bergerak pun usia mereka terus berjalan, yang mereka tidak akan pernah bisa kembali kepada detik atau menit yang lalu. Mereka selalu menuju kepada akhir kehidupan. Itulah tujuan semua kelahiran, kepada satu tujuan, yaitu akhir dari kehidupannya. Kematian adalah akhir dari tujuan semua kelahiran. Semua yang lahir bagaikan dijatuhkan di atas sungai yang mengalir kepada satu arah, yaitu sakaratul maut. Demikian semua yang hidup di atas alam semesta yang maha dimiliki Allah, yang rajanya tunggal Allah. Dan hadirin hadirat, ketika kita melewati dari sungai yang terus mengalir menuju kematian ini, yang kalau usia kita 100 tahun berarti hanya 36.500 hari, dan setelah itu sampailah kepada ujung sungai yang mengalir, yaitu cengkraman sakaratul maut, menceraikan ruh kita dengan jasad kita, membelah dan memisah kita dengan semua yang kita lihat dan kita dengar. Terpisahlah kita dari jasad, berhentilah lisan dari suara, berhentilah mata dari melihat, berhentilah pendengaran dari mendengar. Dan saat itu ruh pun berpisah dengan jasad, menanti waktu penantian dengan Rabbul Alamin Jalla wa'ala subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, di dalam melewati samudera kehidupan yang terus mengalir, yang tidak pernah bisa berhenti kehidupan usia kita, dan tidak akan pernah bisa mundur kepada yang lalu. Ini terus berjalan. Berapa tasbih, berapa zikir, berapa sujud, berapa taubat, berapa doa,
untuk mengulang waktu itu kembali. Namun Maharaja langit dan bumi yang maha pemurah membukakan pintu pengampunan, dan itulah gerbang terluas yang melebihi semua gerbang yang ada. Gerbang pengampunan ilahi, memanggil para pendosa untuk lepas dari segala dosa menuju kedekatan ke Hadratullah. Beruntunglah mereka yang terus mengalir dalam keridhaan ilahi. Adakah yang lebih aman? Mereka yang melintas di samudra yang mereka tidak ketahui sebentar lagi apa di hadapannya. Maka jurang, apakah ombak, apakah badai, apakah hewan bibuas, ataukah hewan dari langit buas, atau hewan dari dasar laut buas, atau makanan beracun atau lainnya, mereka hanya terus melintas mengikuti jalur air tanpa tahu kemana dan apa yang akan terjadi esok. Apa yang mereka lakukan? Tentunya adakah yang lebih aman daripada orang yang dicintai oleh sang pemilik jalur air tersebut? Adakah yang lebih aman dari orang yang dicintai Allah, yang memiliki jalur itu, menentukannya ke kanan, ke kiri, ke musibah, ke rahmat, kemudahan, kebaikan, yang paling dicintai oleh Allah, yang dekat dengan Allah tentunya yang paling aman, karena dia dekat dengan sang pemilik jalur sungai itu. Sang pemilik tidak akan diam kalau arahnya dia kepada jurang kecelakaan. Sang pemilik akan menyelamatkannya karena dia dicintai. Hadirin hadirat, dan sang pemilik telah berfirman di dalam hadis qudsi, "Man ahabba liqa'i ahbabtu liqa'ah." Barang siapa yang rindu jumpa denganku, aku rindu jumpa dengannya. Tiadalah aku menyeru nadaitu ya wahai dia wahai Allah, kecuali Allah menjawab, ya abdi ini Allah, wahai hambaku ini akulah Allah. Maksudnya apa? Semua penyuruh dan pendoa, jika mereka menyeru nama Allah, beda dengan menyeru nama yang lain. Jika mereka menyeru nama yang lain, mungkin mereka dihardik karena dosanya, atau kesalahannya, atau pengkhianatannya, atau kejahatannya, atau tidak didengar karena yang diseru sedang sibuk, atau sang penyeru tidak diperdulikan karena yang diseru pada kesibukan yang lainnya. Beda dengan sang penyeru Allah. Yang paling indah dari semua yang diseru adalah Allah. Allahu Allah, Allahu Allah. Lewati aliran kehidupan ini dengan cahaya Allah. Siapa cahaya Allah? Sirajan Muniran Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat, sang Nabi mengajari kita lewat hadis ini, setan itu bisa datang berusaha untuk menipu kita, seakan-akan bisikan yang baik awalnya, tapi akhirnya jahat. Setan berkata, "Man khalaqal kadza?" Siapa yang membuat seperti ini? Jawaban kita Allah. Siapa yang membuat siang bisa terbit, bumi berputar? Jawaban kita Allah. Allah, Allah. Terus setan berkata, "Man khalaqal kadza? Man khalaqal kadza?" Siapa yang mencipta begini? Siapa yang mencipta begitu? Siapa yang mencipta manusia dari sperma menjadi manusia yang sempurna? Jawaban kita Allah, Allah, Allah. Lalu setan menjebak kita dengan pertanyaan, "Man khalaqal apa?" Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Setan membenturkan logika kepada iman. Ketika iman dibenturkan kepada logika, inilah jahatnya setan yang diperingatkan oleh Sayyidina Muhammad. Rasul sudah tahu ini tipuan setan akan berbuat begitu. Jadi Rasul berkata, kalau sampai kalian di hatimu pada pertanyaan, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Hal
falyastahi, maka segeralah berlindung kepada Allah dan berhentilah dari pemikiranmu, karena pemikiranmu sudah dimasuki syaitan. Seperti ini kalau seandainya kita berpikir, kok disuruh jangan berpikir? Orang bertanya siapa yang mencipta Tuhanku, kenapa? Boleh. Kalau sudah tanya siapa yang mencipta Tuhanku, tidak boleh berpikir lagi, berhenti. Kenapa tidak boleh pakai logikaku? Jawabannya kira-kira begini. Hal yang sudah ada orang yang lebih tahu padanya dan berpengalaman, jangan sesekali kita melanggarnya. Kalau orang itu sangat kita percaya, kita punya teman. Ini dari Sydney, Syekh Muhammad Abdullah. Misalnya Syekh Muhammad, kita datang ke Sydney, kita tidak tahu ini makanan ada 10 macam, mana yang halal, mana yang haram. Beliau berkata, itu yang piringnya hijau boleh, piringnya merah boleh, piringnya kuning boleh. Itu yang piring hitam jangan dimakan, itu racun. Kita makan, coba dengan logika kita, atau kita tidak makan? Kita tidak mau makan, karena kita percaya ada orang yang bicara. Yang mencobanya adalah orang yang bodoh, dan yang mencobanya adalah orang yang pasti terjerumus di dalam jahatnya racun tersebut. Demikian pula kita yang percaya kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul berkata, kalau sudah awam pemikiranmu bertanya, bagaimana penciptaan ini, bagaimana penciptaan itu, terus ikuti, boleh dalami, boleh pelajari, sampai kepada benturnya nanti syaitan berkata, siapa yang mencipta Tuhanmu? Berhenti, kata Rasul. Pada yasta'idillah, minta perlindungan kepada Allah. Wahai Allah, lindungi aku dari kejahatan tipuan syaitan, tipuan-tipuan logika yang menjerumuskan aku dari kejauhan tauhid. Pada yastahi dan berhenti. Jauhilah pemikiran itu. Sebagaimana kita yang mendengar teman kita yang mengatakan itu racun, jangan makan, jangan dicoba. Karena kita percaya pada teman kita, dan orang yang paling berhak dipercaya Sayyidina Muhammad. Sudah banyak bukti-bukti bahwa sunnah beliau adalah ajaran yang paling modern dari semua ajaran. Saya sudah banyak sampaikan pada hadirin yang dimuliakan Allah. Hadirin ketika para pendosa mencari lagi cara kembali kepada pengampunan ilahi, dan mereka dibentur oleh bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan betapa api neraka menantimu dan orang-orang sepertimu ini memang pantasnya untuk neraka. Jangan sekali berangan-angan bisa mencium bau surga. Inilah bisikan-bisikan syaitan. Jauhi itu dari kita karena kita berdosa. Beda kalau kita ini orang yang saleh, yang sudah siang dan malam tidak pernah terlintas berbuat dosa, apalagi memperbuatnya. Boleh berpikir, jangan-jangan amal pahalaku ini tidak diterima oleh Allah, karena sudah banyak beramal. Kalau belum ada amalnya berpikir demikian, maka dia menjatuhkan dirinya pada kehancuran. Beramal tidak, terus tenggelam dalam dosa. Jadi ada hadits nabawi dan ayat Qur'ani yang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah banyak sekali beramal. Ada tuntunan ilahiyah untuk mereka. Sudah terlalu banyak amalnya, kalau tidak dibimbing kepada hal-hal yang membuat mereka risau akan azab Allah, mereka akan sombong, sedangkan mereka tidak akan bisa mencium surga. Orang yang mempunyai sekutir debu sifat sombong dalam hatinya. Siapa orang yang punya sifat sombong di hadapan Allah? Orang yang merasa banyak beramal. Hadirin, kalau orang tidak punya amal, kerjanya siang malam dosa, apa yang mau disombongkan di hadapan Allah Jalla wa Ala? Hadirin, Rasul ingin menyelamatkan itu, Allah ingin menyelamatkan itu, maka turunlah tanzil, turunlah ayat-ayat yang bercerita tentang siksa Allah, kemurkaan Allah, azab Allah, kemarahan Allah. Kenapa? Karena mereka sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai tergoda oleh syaitan. Kita orang yang siang dan malam penuh dosa, lantas kita terus mempelajari hal-hal seperti ini, yang ada kita akan
keluar dari Islam karena bisikan syaitan. Waliyahzubillah. Daripada memilih agama model begini, lebih baik aku pilih yang lain saja. Susah-susah sholat juga belum tentu diterima. Susah-susah beramal pahala juga kalau ditakdirin masuk neraka tetap masuk neraka. Akhirnya beramal tidak, bertaubat tidak, dosa terus berjalan semakin jauh dari Islam. Dan inilah yang sangat dimurkai dan dirisaukan oleh Sayyidina Muhammad. Oleh sebab itu muncul kelompok muslimin di masa sekarang ini yang sedikit-sedikit orang berbuat katakan syirik, muliakan ulama syirik, muliakan salihin syirik, ziarah syirik. Terus muslimin ini bingung harus berbuat apa. Sudah dijawab oleh Nabi Muhammad SAW. Riwayat Sahih Bukhari, wallahi inni la akhafu an tusyriku ba'di walakinni akhafu an tunafisu biha. Atau kama bahwa Rasul bersabda, riwayat Sahih Bukhari, demi Allah aku tidak takut syirik menimpa kalian kaum muslimin. Maksudnya bukan tidak ada, banyak orang muslim ada juga yang keluar dari Islam, tapi tidak dirisaukan oleh sang Nabi. Yang dirisaukan adalah kekayaan yang membuat kalian saling berebutan, saling hantam untuk memperebutkannya. Terlihat negara muslimin sekarang yang paling kaya di dunia ini berani membayar puluhan ribu orang-orang non-muslim dari Amerika dibayar untuk memerangi saudara muslimnya. Demi apa? Demi uang dan harta. Ini yang ditakutkan Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu teruslah mengalir dalam keindahan ilahi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai kemuliaan para salihin. Jika kalian bersama para salihin perbanyak doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad, ala unabbiukum bi khiyarikum, maukah kalian ku beritahu orang yang paling baik di antara kalian? Siapa mereka ya Rasulullah? Rasul berkata, idza ru'u dzikirallah, jika kalian lihat wajahnya membuat kalian asyik dan ingat kepada Allah, buat kalian ingin lebih berbuat baik. Wajah seperti itu, itulah orang-orang yang paling baik dari umatku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh atar para tabi'in bahwa para sahabat itu begitu wajahnya. Orang yang melihat wajah sahabat sudah bisa bedakan ini sahabatnya Rasulullah. Kenapa? Ada cahaya sejuk di wajahnya, ada cahaya khusyuk di wajahnya. Demikian hadirin hadirat, dipajangnya foto-foto para salihin. Dekat lagi guru mulia kita akan datang. Guru mulia kita Al-Hafidh Al-Muslim Al-Habib Umar bin Habib. Beliau adalah salah seorang salihin yang saya sendiri dan ribuan orang menyaksikannya. Siang dan malam beliau dipenuhi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Sampai kadang kalau kita mau cari sunnah yang tidak ketemu di kitab, lihat dalam perbuatan. Dalam perbuatannya ada, berarti ada di kitab, cari ketemu. Hadirin hadirat, demikian indahnya perbuatan beliau, siang dan malam beliau, semua gerak-geriknya kalau kita lihat ada di sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah kaget karena saya juga dulu ragu mau punya guru, tidak sembarang punya guru, sembarang ikutin guru, tidak. Saya ingin punya guru orang yang betul-betul menjalankan sunnah Rasul, orang-orang yang betul-betul berpijak pada sunnah. Maka saya lihat beberapa banyak jumpa dengan beliau, saya jatuh cinta dengan beliau karena memang siang dan malamnya sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali yang saya lihat, beliau kalau minum duduk, tidak mau berdiri. Lalu setelah itu saya lihat jalannya cepat. Saya belum pernah lihat orang jalan cepat seperti ini. Yang saya tahu para salihin jalannya tidak terlalu cepat. Yang saya tahu para ulama yang kayak saya kenal jalannya santai saja. Yang jalan cepat seperti ini saya belum pernah lihat. Ternyata ada kitabnya bahwa Rasulullah itu kalau jalan cepat seakan-akan bumi itu digulung dari
cepatnya jalan beliau sallallahu alaihi wasallam, gerak-gerik beliau sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang belum kita temukan, kita lihat tingkahnya, cari di kitab, ketemu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian indahnya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa malaikat itu, saya tidak berpanjang lebar karena waktu tidak sempit, malaikat itu tidak masuk ke rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Itu riwayat tadi, riwayat Sahih Bukhari. Malaikat la tadkhul baitan bi kalbun wala suratun wala kalb, yang ada anjingnya dan ada gambarnya. Memperjelas dari hadis ini, banyak sekali pertanyaan masuk, saya belum sempat menjawabnya, baru sekarang ada kesempatan menjawab. Ada 3 yang mesti dijawab malam ini, tapi mungkin cuma 1 karena waktu kita sempit. 3 hal yang mesti saya jawab. Yang pertama, masalah ini mungkin ini saja cukup, bahwa para ulama dan muhaddisin mengambil hal yang paling ringan daripada pelarangan atas lukisan ini adalah lukisan orang-orang makhluk yang bernyawa yang dilukis secara sempurna dari ujung rambut hingga kaki. Kalau berupa sketsa saja tidak. Itu. Dan ada pendapat yang lebih ringan lagi, apabila yang gambar-gambar itu adalah gambar yang disembah, itu yang diharamkan. Kalau tidak disembah, hukumnya makruh. Dan kita mengambil pendapat yang ini, yang cukup kuat, tetapi diperkuat oleh Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, gambar yang tidak disembah hukumnya makruh, bukan haram, tapi makruh itu benci. Dan disebutkan malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar dan ada anjingnya. Bicara anjing kita singkirkan dulu ya, kita bicara gambar dulu. Masalah gambar adalah gambar yang sempurna hewan atau manusia. Dari ujung rambut hingga kakinya digambar dengan sempurna. Kalau setengah badan tidak. Foto lepas dari gambar, karena foto bukan gambar. Yang dimaksud lukisan, tangan, guratan tangan dengan warna yang dibuat oleh manusia, itu yang disebut lukisan surah yang di dalam Syariatul Mutarat. Demikian sebagian ulama kita menjelaskan. Karena di masa zaman Rasul tidak ada foto, kamera tidak ada, maka kamera menjadi ikhtilaf. Tapi yang kita pegang adalah kamera bukan hukumnya lukisan, karena dia hanya merekam gambar semata dan merekam bayangan yang direkam, bukan guratan tangan dengan warna kulit, dengan warna mata, dengan warna bibir. Ini yang diharamkan untuk tidak boleh dilakukan, yang malaikat tidak masuk ke dalamnya. Tapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan malaikat tidak masuk itu hukumnya makruh. Yang dimaksud tidak masuk adalah malaikat wahyu, yaitu malaikat Jibril. Karena Imam Ibnu Hajar berkata, buktinya malaikat Israel masuk. Kalau malaikat tidak masuk ke rumah yang ada gambar, orang masuk ke dalam rumah yang ada gambarnya tidak bisa mandi. Buktinya malaikat Israel tetap masuk, menunjukkan malaikat masuk, terkecuali malaikat wahyu, yaitu Jibril alaihi salatu wassalam. Jadi hukumnya makruh. Tapi ada yang mengharamkan. Ya, sebagian mengharamkan, tapi yang kita pegang hukumnya makruh. Sebaiknya gambar lukisan, bukan foto, lukisan sebaiknya yang penuh dari ujung rambut hingga kaki, sebaiknya disingkirkan dari rumah kita. Kalaupun ada hukumnya makruh, sebagian mengatakannya haram. Mengenai anjing pun demikian. Pembahasannya insya Allah malam Selasa yang akan datang, dan masih ada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan juga saya memperjelas ada pertanyaan yang masuk, kenapa majelis Rasulullah SAW malam Selasa kemarin rencana zikir ya Allah 1000 kali didatangi banyak parpol. Saya tidak undang mereka. Kalau mereka mau datang, siapa yang mau larang? Berarti mereka datang justru dengan kebaikan, karena mereka tahu Allah dan Rasul. Saya tidak undang mereka, mereka datang.
Alhamdulillah, jazakumullah khairul jazak. Kita doakan semua tamu yang datang kepada kita. Kalau mereka akan menjadi pejabat, syukur-syukur mereka menjadi pejabat. Orang yang jadi pejabat, orang yang sudah kenal majelis kita, kan kira-kira begitu. Sederhana saja pendapat saya, bebas daripada segala macam politik, tidak mengalir kepada satu partai pun, dan tidak mengalir kepada politik manapun. Tetap yang kita perjuangkan tegaknya sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semakin cepatnya Jakarta ini menjadi bumi dan kota Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kota yang paling banyak berzikir, kota yang paling banyak bersalawat. Amin Allahumma amin ya Rahman ya Rahim. Inilah doa, inilah munajat, inilah harapan, inilah permintaan. Wahai yang Maha mendengar, wahai yang Maha melihat setiap jiwa, wahai yang Maha melihat setiap jumlah nafas kami, wahai yang Maha melihat dalam keadaan apa kami akan mencapai sakaratul maut, wahai yang Maha tahu bagaimana nyawa kami tercabut kelak. Engkau wahai Rabb, Kau wahai Rabb, Kau wahai Rabb yang Maha tahu di mana tubuh kami akan dimakamkan, siapa yang akan menguburkan kami, dalam keadaan apa tubuh kami diturunkan ke bumi, tubuh yang dimurkai dan penuh dosa atau tubuh yang diampuni dan dirindukan. Maka kami memanggil nama-Mu ya Allah. Wahai yang Maha merindukan semua yang merindukannya, ya